Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam suasana Ramadan ini ya, moga-moga puasane padha kuat imane, kuat nahan kudo ya. Nah, akan kita bahas tentang puasanya orang Jawa kejawen dengan puasane wong Islam atau orang Muslim, dan puasanya orang kepercayaan lain ya. Nah, apa podo toh? Ya, ini akan kita bahas ya tanpa menyudutkan pandangan agama lain. Nah, pertama yang namanya agama Islam sendiri sudah mencontohkan lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang apa yang namanya puasa. Puasa sendiri sudah jelas ya, menahan hawa nafsu makan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dalam waktu-waktu tertentu. Jika puasa Ramadan itu dilaksanakan selama bulan Ramadan, dan kalau puasa Daud ya itu puasa sehari tidak dimulai monggo dari kelahiran dan sebagainya. Puasanya adalah puasa Senin Kemis ya Senin Kemis. Nah itu dari kacamata dan dari ajaran Muslim ya. Nah, ajaran itu sudah jelas dan sudah dibakukan. Nah, tapi apa bedanya dengan puasa yang lain, Mbak? Nah, puasa di sini ada beberapa puasa. Apakah di agama lain tidak ada puasa? Wadah. Cuma kita tidak mengetahui saja. Nah, kita bahas ya. Di dalam ajaran kejawen itu ada puasanya mah banyak banget. Ada poso weton, ada poso macam-macam, poso weton, apit weton, poso mutih, poso macam-macam. Itu malah lebih kredit lagi, malah lebih kompleks lagi, dimana puasa-puasa di orang Jawa itu malah satu kali puasa. Kalau sama gini ya, puasa mutih itu ya puasa yang hanya berbulan nasi putih saja selama 3 hari 3 malam. Jadi dari paginya pagi sampai pagi gitu ya, bukan terbit fajar sampai terbenam matahari, karena Kanjeng Nabi sudah mencontohkan seperti itu. Tetapi di dalam kejawen tidak seperti itu. Jadi dari ketentuannya itu ya malamnya juga tidak boleh makan. Nah ini sama seperti agama lain dalam kepercayaan Nasrani juga ada puasanya mah justru lebih banyak itu. Nah puasanya malah itu dari yaitu 24 jam malam selama 40. Ya monggo, ada yang malah dari Hindu juga puasa seperti itu, ada pati geni, ada apa, ketentuannya juga sama. Terus ada yang dari kepercayaan lain bahwa beberapa aliran ada yang puasanya tidak makan ini dalam kurun waktu ini dengan harapan seperti ini, dengan simbol seperti ini, bukan untuk mendapatkan seperti ini loh ya, tetapi bertujuan seperti ini. Nah ini loh, tujuannya adalah karena pangeran atau Tuhannya ya, karena Allah. Kalau lillahi ta'ala, kalau orang Muslim. Nah tuh gimana Mbak ya, tak pikir pada takon mau dipikir mesti poso itu cuma wong Muslim saja. Tidak, puasa itu di agama kepercayaan ada, hanya saja kita tidak mengetahui karena mungkin jadi kita berpaham saya hanya sempit ya. Bahkan orang mau operasi loh, untuk dokter ada puasanya, tidak boleh makan selama 1 kali 12 jam ya, 12 jam. Jadi 6 jam terakhir sebelum operasi itu tidak boleh. Karena apa? Nanti ada ya, dasarnya juga ada, jika nanti makan nanti tensinya naik, gula darah naik, nanti oksigen dalam tubuhnya akan naik, akan menurun, nanti akan berpengaruh pada pembiusan. Nah gitu loh, itu ada dasarnya juga, nggak beda jauh dengan kepercayaan kita. Nah di dalam Muslim sendiri, agama Islam itu sudah jelas sejak kali, jika makan hanya makan terbit fajar sampai terbenam matahari, malamnya boleh, karena memang kita disunahkan untuk melihat sebenarnya hakikat dari puasa itu sendiri kan memang tidak untuk ini loh rasanya wong orang mangan. Nah, tidak setiap itu enggak, hakikatnya yang diambil.
Nah, hanya kadang orang-orang pengen, wah aku kuat kok sampai paginya dengan hapusan mungkin iso ampuh, iso ampuh kipi, kok iso ampuh. Aduh, itu bukan lillahi ta'ala lagi. Nah, dalam percaya lain seperti Hindu dan Buddha ada juga puasa nanti mati geni, jadi kan malam tidak tidur, tidak makan, tidak kena apa namanya matahari. Nah, Jawa pun juga ada namanya ngelowong. Nah, ngelowong itu tidak makan, tidak tidur, tidak minum selama berapa kurun waktu. Nah, namanya ngelowong atau ngalong. Ya, wallah alam. Semua punya dasar sendiri-sendiri. Tetapi kita sebagai orang Muslim pasti diberikan contoh oleh Kanjeng Nabi seperti itu. Sudah jalankan, itu sudah sempurna. Apakah dengan menyiksa diri lebih lama itu akan mendapatkan hal yang lebih? Belum tentu le. Nah, wallah alam. Tetapi kadang yang mikir seperti itu, semakin saya tersiksa akan mendapatkan hal yang lebih. Nah, puasa ini memang tujuannya mahagiat untuk agama, untuk Allah, untuk Gusti Allah, bukan untuk yang lain. Nah, mendapatkan pahala bukan mendapatkan suatu ilmu itu bonus, kemampuan lebih itu karma itu bonus, semua itu tidak ada. Kalau kita niatnya pengen ilmu, yos lah kono sing golek ilmu itu. Tapi nanti jadinya dan hasilnya juga berbeda les. Yang penting tidak harus, tidak boleh, tidak lebih dari apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Apakah melakukan seperti itu salah, Mbah? Tidak salah le, tapi tujuannya gue apa dhisik. Makanya Mbah sendiri kalau minta amalan untuk ini. Tentu tidak, amalan itu tidak semerta-merta melenceng dari ajaran, atau jika kita seorang Muslim tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu le. Jadi kalau puasa ya puasa ya dari fajar turun matahari, tapi jangan makan ini. Kalau pengen puasa itu adalah puasa berpantang. Nah, berpantang namanya puasa, tapi bukan puasa secara syariah agama lo ya. Nah, tidak makan, tidak tidur itu selama 3 hari, makanya ini itu namanya berpantang. Itu bukan puasa, memang namanya puasa, tapi itu adalah amalannya bukan dari syariat agama. Ada itu memang tujuannya untuk keduniaan. Nah, itu monggo silahkan kalau mau, tapi kalau tidak ya jangan. Mending amalkan sesuai dengan apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Seperti puasa Ramadan ini, kita 1 bulan penuh tidak makan, tidak minum, menahan syahwat, terbit fajar beberapa matahari. Nah, setelah terbenam matahari, bebas itu bukan berarti terus ngopo-ngopo berbuat kesalahan, enggak. Bebas berbuka. Agar apa? Tujuan berbuka itu adalah wujud syukur bahwa kita setelah sehari kita tidak makan, tidak minum, kita mendapatkan air seteguk saja. Itu alasan luar biasa. Itulah yang dirasakan orang-orang yang benar-benar tidak punya. Nah, tujuan hikmahnya dari suatu ajaran yang namanya puasa itu seperti itu hakikatnya, bukan untuk suatu keilmuan ataupun hal yang lain. Nah, itu dulu ya. Semoga Ramadan ini diberikan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.